Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? Fine. Before we start, I will tell you one by one to take attention today. Jadi saya akan kasih kalian satu, dimulai dari Ane, Listen, sir. Diana, Lucia, Listen, sir. Junata, Listen, sir. Jelina, Listen, sir. dan Renanda. Before starting, we listen the teacher as well as student to pray. Untuk Renanda, thank you Renanda. Oke, jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang sistem peredaran darah. Sebelum kita mulai, minggu terakhir diajarkan oleh Miss Junata sama Miss Renanda tentang proses peran mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Namun sebelum itu kita akan menonton sebuah video. Nah, video ini akan menjadi salah satu pertanyaan dalam diskusi kami, jadi mohon untuk diperhatikan. Blood is essential to keep everyone alive. It carries nutrients and oxygen to the cells of the body. Blood carries waste materials to the lungs, kidneys, and digestive system to be removed from the body. There are various components to blood: plasma, red blood cells, white blood cells, platelets. Understand about each. It is the yellowish liquid portion of blood. Plasma is the Plasma ini digambarkan dengan warna kuning. single largest component of human blood, comprising approximately 55%. It contains water, salts, antibodies, enzymes, and Plasma ini terdiri dari air, antibodi, enzim, dan protein. some proteins. Red blood cells. Red blood cells are also called erythrocytes or RBC. Warna merah Comprises about 45% of blood. They contain 45% terdiri dari darah. protein called hemoglobin that carries oxygen. Blood gets its vibrant red color when hemoglobin picks up oxygen in the lungs. Red blood cells live for about 120 days. Every day, the body makes new RBCs to replace those that die. RBCs are produced in the soft, fatty tissue inside bone cavities called bone marrow. White blood cells. Tangga ini White dibentuk blood dari cells are also called leukocytes or WBC. These are the cells of the immune system which are involved in protecting the body against foreign invaders and infectious diseases. White blood cells are derived from multipotent cells in the bone marrow
your blood vessels gets damaged, it sends out signals that are picked up by the tiny platelets. The platelets then rush to the site of damage and form a clot to repair the damage. Bagaimana trombos ini bekerja pada saat kita mengalami luka. Now it's time to learn how blood flows in the body. Oxygen you breathe in from the air passes Bagaimana cara bekerja di seluruh tubuh kita. through the lungs into your blood through tiny capillaries in the lungs. Oxygen-rich blood travels through your pulmonary veins to the left side of your heart and out of the aorta to the rest of the body. There are 8 blood types: A negative, A positive, Ada 8 B golongan negative, darah. B positive, O negative, O positive, A negative, and A positive. We should eat fried foods, green vegetables, beans, whole grains, low-fat dairy, etc. to keep the blood healthy and clean. Now, you know a lot about blood. Oke. Terakhir video ini menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga diri kita dan sehat itu dengan mengonsumsi makan biji-bijian ya dari tetap sehat dan bersih. Oke, sebelum discussion, saya akan minta kalian untuk diskusi kelompok. Kalian akan dibagi dalam 2 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Binata, Diana, dan Angelina. Untuk kelompok yang kedua ada Devia, Ane, dan Senada. Waktu pengerjaan 5 menit nanti dipresentasikan. Oke, sir. Nomor 4 itu diskusikan mengenai video ini dan kalian pahami atau kalian cermati dari video ini.
dari kelompok yang seksual. Dua menit lagi.
Grup 1 ini lagi. Oke, sambil menunggu grup 1 minta grup 2 untuk presentasikan hasil diskusi. Good morning, Shar and good morning, friend. We are from group 2. Okay? Nanti kita ambil pertanyaan pertama. Why does blood plasma play an important role in transforming substance within the body? Yang pertama, tentang peran mengapa plasma darah berperan di dalam dia berperan sebagai cairan utama dan yang kedua mengangkat nutrisi, yang ketiga mengangkat gas, yang keempat mengangkat hormon, dan yang kelima mengangkut produk penyimpanan. Number two, what are the differences in the functions or erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes in the body? Jadi ada perbedaan dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang pertama, eritrosit di sini berfungsi sebagai mengangkut oksigen dari paru-paru dan membawanya ke seluruh tubuh. Sedangkan leukosit yaitu melawan infeksi penyakit dengan mengidentifikasi dan mengamankan patogen. Dan trombosit yaitu proses pembekuan darah untuk menghentikan peredaran darah saat terjadi kerusakan pada pembuluh. Okay, number 3. What are the possible effects if a person experience a deficiency in one of the blood components? Jadi di sini jika kekurangan salah satu komponen darah bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia jika kekurangan sel darah merah, terus jika kekurangan komponen darah lain seperti sel darah putih bisa meningkatkan resiko infeksi, dan jika kekurangan trombosit bisa menyebabkan peredaran berlebihan. Or discuss what you understand about today's material. Jadi ini tadi dari video yang sudah ditayangkan. Okay, jadi blood is essential to keep everyone alive, to carry nutrients and oxygen to cells. There are various components to blood itu ada plasma, red blood cells, white blood cells, and white blood cells. Nah, plasma is single largest components of human blood comprising. Isinya itu ada air, enzim, sama protein. Kayak yang tadi udah ditayang di video, plasma itu yang warna kuning tadi. Nah, of the body there are blood types. Itu ada A negatif, A positif, B negatif, B positif, O negatif, O positif, AB negatif, dan AB positif. Nah, caranya kita menjaga kayak sistem peredaran darah kita itu tadi juga sudah disampaikan, yaitu dengan makan nutrisi dan olahraga yang cukup. Keluar
Good morning. We from group 1, yang pertama itu cholesterol transfer very important, Robin transporting substance to the body. Mengapa selalu penting kerja? Karena plasma darah merupakan komponen cair dari darah yang menjadi media utama transportasi berbagai zat keseluruhan bagian tubuh. Kemudian number 2, what are the difference in the function of erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes in the body? Perbedaan perbedaan fungsi utama dari tiga ini. Untuk perbedaan fungsi utamanya terletak pada peran utamanya masing-masing, di mana erythrocyte itu yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan juga karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kemudian leukosit itu dia memiliki fungsi untuk melawan infeksi dan menjaga sistem imun pada tubuh kita. Kemudian trombosit yang memiliki fungsi untuk membantu proses pembentukan darah atau koagulasi untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka. If a person experiences a deficiency in one of the blood components, ini kekurangan sel darah merah dapat menyebabkan kelelahan, sesak nafas, dan pucat. Kekurangan sel darah putih dapat meningkatkan risiko infeksi, sedangkan trombosit dapat menyebabkan peredaran darah, yaitu sulit untuk berhenti. Sekali waktu mengambil sebuah materi. Jadi yang menayangkan dari materi ini hari ini mengenai sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia yang melihat masyarakat si pada air. Terus di dalam sistem peredaran darah juga ada bentuk darah yaitu ada APS ini, BPS ini, ABPS dan ABG dan OPS omni. Sekian presentasi dari kami. Hasil dan diskusi kelompok dan penelitian video yang sudah kalian lihat dan di sini menarik kesimpulan bahwa ternyata sistem peredaran darah atau komponen darah ini sangat berpengaruh pada tubuh kita, di mana setiap komponen dalam darah memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung bagaimana tubuh kita melakukan sesuatu yang bisa merespon dari berbagai komponen darah ini. Misalnya di trombosit, saat kita mengalami luka, trombosit akan membantu tubuh kita untuk menghentikan pendarahan agar darah tidak keluar terlalu banyak. Dan eritrosit ini tadi dilambangkan dengan warna merah ya. Nah, itu di dalam eritrosit itu mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini membantu sel darah merah ini untuk mempercerah warna darah hingga menjadi merah yang lebih cerah. Dan untuk leukosit atau sel darah putih ini sebagai pelindung. Jadi eritrosit ini merupakan bakteri jahat atau makhluk-makhluk asing yang mau menyerang tubuh kita. Sel darah putih ini membantu agar tubuh kita tetap kuat dengan cara memakan atau membunuh bakteri-bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan. Tadi kan sudah dipresentasikan juga apa yang kalian cermati, apa yang kalian tangkap. Sekarang Bapak minta untuk salah satu menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, baik dari isi video maupun hasil studi kalian. Boleh sekian. Berdiri dong. Berdiri ya. di sini. Boleh. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu bahwa
Peredaran darah itu salah satu komponen yang sangat penting untuk kita karena dia itu kayak menyalurkan oksigen juga ke seluruh tubuh kita, dan kita juga harus selalu menjaga sistem peredaran darah kita agar nggak ada yang kurang untuk komponennya, karena kalau komponen yang kurang yang tadi udah kita diskusikan itu pasti akan menyebabkan penyakit kayak anemia ataupun infeksi gitu. Thank you, Nikita. Okay, that's all for our material today. Before closing, I just want students to draw something from Galina. Pembelajaran pada hari ini akan kita berdua pada hari ini. Thank you for today and see you guys. Thank you, sir. Jangan dulu nggak sih? Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, before we start learning, let's pray. Before we start this class, let's pray together. Bapak yang baik, buat ucap syukur untuk kasih setia dan kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini, dan kesempatan bagi kami dan yang akan menjadi berkati setiap materi yang akan disampaikan sehingga dapat kami mengerti Bapak. Terima kasih Bapak dalam anakmu kepada Tuhan pada surga. Before starting the lesson, teacher will introduce this pelajaran dua absen terlebih dahulu ya. The first in Anissa Rabin, Isya Biasari, Nata Sepinalika, Delia Kusumo, Nata Priska Dale, Dina, our annual remember materi week. Apakah ada yang ingat materi ini?
biodiversity, biodiversity, viruses, iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teknologi. Jadi ini akan bagi kalian dalam 3 kelompok. 3 or 2. Sini ada bahan-bahannya. Atau kelompok pertama roti cheese. Yes. Oh, enak. I like this. Ya, waktu diskusi kalian 3 menit. Kebanyakan vaksinnya udah tinggal. Iya. Cabut.
Already. Okay. Morning, Miss, and good morning, class. Morning. We are from group 2. Kita akan mendiskusikan hasil diskusi yang telah kita selesaikan. Oke, jadi di sini kita diskusikan mengenai cheese. What do you regret about cheese? Cheese is a dairy product next to the coagulation of casein. The method this process products that can then be further processed to produce various types of cheese. Cheese can be classified based on its texture. Jadi di situ diklasifikasikan lagi dari tekstur, yaitu ada soft cheese or hard cheese, and its water content. Okay, number 2. What are the main ingredients in cheese making? Jadi ingredients saat membuat itu, the primary ingredients in cheese making are milk, starter cultures, rennet, and salt. Okay. Number 3 and last, what is the process of making cheese? Gimana sih proses pembuatan keju? Jadi cheese making process involves several steps. Ada acidification, coagulation, starting, cross, and boil, salting, shaping, and ripening. They step well for different cheese, ensure the transformation of milk into a variety of cheese products. Next. Three. Yeah. What is the process of making tempe dari now? Proses pembuatan tempe yaitu perendaman, perebusan, penyepasan, penambahan ragi, dan fermentasi. Nah, di sini kedelainya itu direndam, kemudian direbus, habis itu
kulitnya dikupas dan didinginkan. Setelah itu kedelainya dicampur dengan ragi dan dibungkus, ditempatkan dalam wadah untuk fermentasi. Nomor 2, skin yang pertama dan kedelai sebagai bahan utamanya, dan yang kedua ada ragi tempe yang berfungsi untuk membuat tempe. Number 3, what do you know about tempe? Tempe mungkin adalah makanan tradisional dari Indonesia yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai menggunakan ragi tempe, dan tempe memiliki gizi yang tinggi. Morning, Miss, and good morning, parents. Good morning. Here we will present the result of discussion on the working fermentasi. Jadi kami dari kelompok roti akan mempresentasikan hasil suntikan. Okay, for number 1, what do you know about bread? Apa yang kamu tahu tentang itu? Roti itu sendiri merupakan makanan fermentasi yang memanfaatkan ragi roti atau yang disebut Saccharomyces cerevisiae. Terus number 2, what are the main ingredients for making bread? Bahan apa dalam pembuatan roti? Untuk bahannya itu ada milk, water, yeast, salt, or sugar. Now, for salt and sugar ini dia optional. Jadi tergantung kita lokasinya. Jadi yang pertama itu ada tepung terigu, air, dan juga ragi. Number 3, what is the process making bread? Proses pembuatan roti. Proses pembuatan roti secara umum melibatkan pencampuran bahan, peragian atau fermentasi, pembentukan adonan, dan pemanggangan. Kemudian roti yang sudah diinginkan akan dikemas seperti yang dibawa oleh ini adalah contoh roti yang sudah diinginkan melalui berbagai proses dan dikemas untuk demikian. Okay, that's all from your discussion. Thank you and see you. Jadi kalian sudah diskusi mengenai bioteknologi. Nah, di sini bisa akan jelaskan kembali tetapi hari ini bisa akan jadi diulangi lagi, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme seperti pada tempe ada kambing, pada roti ada risopus, dan pada keju. Dan kalau pada keju adalah proses di mana bahan utamanya adalah susu yang dipadatkan menjadi sebuah produk yang bernama keju. Dan juga roti dan ada tempe. Mungkin ini bisa ada satu orang untuk maju depan merangkum materi kita hari ini. Satu atau dua orang.
Jadi saya akan merangkum materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini Miss mengkhususkan tentang bioteknologi konvensional, di mana Miss membawa beberapa contoh produk fermentasi atau bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini menggunakan fermentasi, di mana fermentasi ini melibatkan beberapa mikroorganisme yang terlibat aktif dalam membentuk suatu produk baru. Nah, misalnya di tempe, dia memanfaatkan ragi tempe sebagai bahan utama untuk membuat tempe menjadi lebih padat dan juga bisa bertumbuh jamur, tapi jamur yang lebih baik. Dan untuk proses sendiri, ini juga sudah melalui beberapa proses sehingga bisa dikemas seperti ini. Ini juga tidak mudah, tapi melalui proses fermentasi yang memanfaatkan ragi roti dan juga keju memanfaatkan susu sebagai bahan utama. Mungkin saja nih. Ya, terima kasih. We start lagi. It's see you next time and meeting. Good morning, students. Good morning. Apa nih? Tapi beda mas. Masa kalau kita nggak bisa cuma apa tuh apa deh? Anjir, itu bapaknya jadi ya. Tapi kalau tadi